Berjumpa lagi dalam ibadah Women of Impact online service dengan saya Catherine. Puji syukur kita semua masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Women of Impact diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 bulannya pada minggu kedua dan minggu keempat. Kami menyambut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Pastor Christina Paraklimela dengan tema peperangan rohani. Mari kita siapkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Itu iman percaya kami, Tuhan Yesus. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, Sahabatku, Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat Tuhan, dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Kau yang kami rindukan, Kau ku rindu. Oh, Kaulah yang ku
apa-apa tanpamu ya Tuhan. Amin. Kami butuh Engkau di sisi kami, Yes, Tuhan. selalu bersama dengan setiap kami. Amin. Apapun kondisi setiap kami, di sekeliling kami, pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang mengubah semuanya Amin. menjadi lebih baik. Ku percaya Engkau Tuhan. Yes. Ku percaya Kau batu karang yang teguh. Padamu kami bersandar. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kami Kita mau nama Tuhan. percaya Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. padamu. Syarala-rala. Kami percaya dekatmu, kami tenang, Yesus. Ku merasa damai, sejahtera. Nama Yesus, Ya Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala Amin. nama. Ya Oh, syarala-ralamo, hiramasye, Kau ditinggikan, Kau disembah. Sujud yang kamu yang kudus, menyembahmu. Yesus Kami rindu Kau hadir di hati kami. Kami rindu ya Tuhan. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. lebih lagi katakan kau ku rindu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Syaralamo. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Kau yang berkuasa, Kaulah segalanya bagi hidup kami, bagi negeri ini, bagi dunia ini. Kami perlu Kau Tuhan, berjalan bersama dengan kami. Dalam hati kami Tuhan, Kau ambil alih kami. Syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Kuriaralaba yaralaba syaralaba yaralaba. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Tahan intinya kami mau menyembah, karena Kau pelita, karena Kau segalanya bagi kami, sahabat kami yang setia. Yes Lord, yes Lord. Syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Kuranaba syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Inama syaralaba yaralaba yaralaba. Yesus, Yesus. Nikmati saat-saat ini. Biar Tuhan masuk dalam kehidupan kau. Pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan jamah. Biar Tuhan yang ambil alih kendali setiap kehidupan kita. Diri kita bukan kita lagi, tapi kita punya Tuhan. Kita dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Tuhan Allah yang perkasa, yang baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yes Lord. Haleluya. Oh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan,
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Katakan, sorakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom para wanitanya Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Saya berterima kasih untuk Ibu Mervin dan Pak Kiki. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk Rayon 1D. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan hari-hari ini sedang membangkitkan para wanitanya ya, menjadi pasukan-pasukan tentara-tentara Allah yang dahsyat, yaitu saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, saya mendapatkan tema untuk saat ini yaitu tentang peperangan rohani. Dan saya percaya dalam era peperangan rohani ini Tuhan mau saudara dan saya kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, berapa banyak yang mau dipakai Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost? Haleluya. Kita di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi messenger of the third Pentecost. Dan kita tahu dikatakan di era ini, di era Pentakosta yang ketiga ini, kita tahu satu perkara. Ini masa penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Berapa banyak saudara yang mau dipakai untuk tuai jiwa-jiwa? Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin ada yang berpikir, saya masih banyak masalah Bu Christine. Ya, banyak masalah. Gimana mau menangin jiwa-jiwa? Justru mulai sekarang. Ayo saudara kita mau menang. Katakan amin. Kita tidak mikirin diri sendiri. Terus menerus kita tidak mikirin masalah kita terus. Tidak. Tapi kita mau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Katakan amin. Saudara, karena itu ada beberapa hal yang mesti saudara dan saya lakukan. Kalau kita mau jadi messenger of the third Pentecost. Dikatakan dan kita menang dalam era peperangan rohani ini. Yang pertama Tuhan mau saudara, kita disuruh makin intim sama Tuhan. Makin melekat sama Tuhan. Katakan amin. Makin intim, makin melekat sama Tuhan. Saudara, dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42 katakan begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini jawaban Tuhan kepada Marta. Rupanya Marta dan Maria kan kakak adik, kita tahu semua saudara ya. Nah Tuhan lagi ke sana. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, dengerin saudara. Apa yang Tuhan ngomong dengerin. Tapi Marta sibuk ya. Seksi sibuk saudara ya. Ya bagian hospitality apalah macam-macam ya seksi sibuk. Tetapi dikatakan lama-lama si Marta ini kesel saudara. Ya mungkin kecapean dan sebagainya. Lama-lama keselnya sama Tuhan. Tuhan ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan tolonglah ini suruh ya. Ini saudara saya nih bantuin saya nih. Saya udah capek banget nih ya. Tapi ini jawaban Tuhan saudara. Saudara di dalam terjemahan dari TPT. Jadi dikatakan terjemahan bahasa Inggris itu ada dari New King James Version dan macam-macam saudara. Nah ini dari TPT saudara. Saya bacakan buat saudara ya. Saya sudah ini dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Maria memilih satu hal yang sangat penting. Ya, sangat penting, yaitu apa? Duduk di dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kakiku kata Tuhan.
dia tidak terganggu. Dan aku, Tuhan katakan, tidak akan mengambil hak istimewa dari dia. Wah, saudara, rupanya kalau kita intim sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita dengerin saudara apa yang Tuhan mau, kita perhatikan, cintai Tuhan. Itu ada hak istimewa yang tidak akan diambil dari kita. Itu janji Tuhan. Kalau buat saya saudara, kata-kata yang simpel saja, perkenanan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya hari-hari ini apa yang kita cari, dikatakan saudara. Apa yang kita cari selain kita kejar hanya perkenanan Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari segala perkara. Kasih Tuhan lebih dari segala perkara. Tuhan mau saudara dan saya, kita makin melekat sama Tuhan. Sehingga waktu kita makin melekat sama Tuhan, saudara, kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Sesuai dengan tema tahun ini dikatakan menjadi wanita-wanita yang berintegritas. Gak suka ngebohongin ya. Gak suka ngebohongin dikatakan saudara. Gak suka ya yang palsu. Dikatakan tidak. Tuhan mau saudara dan saya berintegritas. Apa yang dipikir, yang diomong, yang di hati dilakukan sama. Samanya sama apa? Sama dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau hari-hari ini ayo kejar. Saudara, saya percaya di dalam WOI seperti ini. Saya percaya mungkin ada Zoom lewat doa ya. Zoom doa. Nggak cuman dalam online lewat YouTube. Saya terlalu percaya saudara ya. Nanti ada doa. Diajakin doa. Ibu-ibu semua doa. Saya percaya saudara. Itu akan membawa kita makin intim sama Tuhan. Makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam era peperangan rohani ini. Supaya kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara. Yang Tuhan mau kita lakukan. Kita menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Sama kayak DNA kita. Katakan amin. Saudara, Tuhan ingatkan dalam prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ada satu tokoh dalam firman Tuhan, tokoh wanita saudara ya. Ternyata ini luar biasa. Dia ini jago berperang secara rohani ya saudara ya. Saya percaya dikatakan juga sungguh-sungguh. Ini prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa. Itu siapa? Ruth saudara ya. Nah saudara, bagaimana Ruth yang menikah dengan Boas itu kemudian menurunkan ada Daud. Kemudian Tuhan Yesus. Wah ini dahsyat. Ruth ini dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya saudara, dikatakan ini prajuritnya Tuhan. Nah saudara, di dalam Rut 3 ayat 11 dikatakan kan begini saudara. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ini dalam ayat bahasa Indonesia. Saudara, ternyata di dalam bahasa Ibraninya, saudara, ini perempuan baik-baik itu Eshet Kayil. Ya, Eshet Kayil, K-H-A-Y-I-L, saudara ya. Eshet Kayil. Apa artinya? Artinya adalah wanita serdadu. Prajurit wanita. Itu seorang perempuan baik-baik. Jadi mereka tahu, luar biasa. Artinya wanita yang pandai berperang. Saudara, di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10, Amsal 31 ayat 10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ternyata istri yang cakap di sini, saudara ya, dalam bahasa Ibraninya juga Eshet Hayil. Artinya wanita yang pandai berperang. Prajurit wanita, ya prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa, tapi perempuan gitu saudara. Dahsyat. Dan saya percaya saya sedang bertemu dengan para wanitanya Tuhan.
Saudara dan saya, kita disuruh menjadi wanita yang pandai berperang. Jangan salah arti ya saudara ya. Jangan berkata, puji Tuhan Bu Christine. Memang nih suami saya kalau enggak saya perangi. Bukan itu saudara. Bukan perang-perang ini sama orang. Bukan. Ini berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Tapi sebelum itu jangan lupa berperang melawan kedagingan kita. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya kita berperang secara rohani. Semua roh COVID-19 hancur dalam nama Yesus. Amin. Semua yang membuat orang-orang putus asa dan sebagainya. Kami ikat, kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berperang saudara. Doa keliling dan sebagainya. Saudara lakukan doa-doa peperangan. Tetapi jangan lupa. Nomor satu kita mesti perangin kedagingan kita. Harus menang. Jadi orang-orang yang berintegritas. Dan waktu melakukan peperangan-peperangan rohani. Kita akan alami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Yang luar biasa. Katakan amin. Saudara, Ruth ini bicara tentang penuaian. Ternyata saudara, orang Yahudi kalau pada waktu hari Pentakosta, mereka itu membaca kitab Rut. Dahsyat saudara. Ini membaca kitab Rut. Dan saya percaya saudara, Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini dikatakan saudara, Tuhan mau kita mulai saudara, intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan menjadi wanita-wanita yang berintegritas. Dan kemudian mulai melakukan peperangan-peperangan rohani. Dan kita akan alami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Yang ketiga, seorang yang mau dipakai menjadi messenger of the church Pentecost dalam era peperangan rohani ini. Yang pertama, intim sama Tuhan. Yang kedua, menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dan yang ketiga, fokus. Fokus sama Tuhan dan sama penuaian. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya, amin saudara. Jadi Tuhan mau kita fokus. Nah saudara, karena itu dikatakan waktu kita makin intim sama Tuhan. Dikatakan saudara, kita menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Fokus sama Tuhan. Tuhan akan banyak kasih tahu kita. Banyak dengar suara Tuhan. Amin saudara. Banyak dengar suara Tuhan. Alkitab itu tolak ukurnya. Amin. Amin saudara. Tidak neko-neko yang lain. Saya dengar suara Tuhan. Saya suruh mencuri. Tidak ada. Nggak ada, itu mah daging lu ya, itu setan itu, bukan suara Tuhan. Saudara. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, berapa waktu yang lalu, waktu saya saat teduh, Tuhan kasih dalam Mazmur pasal 29 saudara. Yaitu tentang suara Tuhan begini, suara Tuhan begini, suara Tuhan. Tiba-tiba di ayat yang ke-9, itu bicara tentang suara Tuhan. Itu membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung. Waduh, saya mikir, kenapa rusa ya Tuhan? Gitu ya. Kok enggak kucing betina atau tikus betina sama betinanya saudara ya. Tapi ini kok rusa betina. Suara Tuhan ada hubungannya dengan rusa betina yang lagi mengandung jadi beranak. Gitu. Saya mulai cari tahu saudara. Saya dapatkan di Intisari online. Saya bacain buat saudara ya. Ini tentang rusa yang akan melahirkan. Dikatakan begini, di sebuah hutan, rusa yang hamil akan segera melahirkan. Ia menemukan lapangan rumput terpencil di dekat sungai dengan aliran air yang kuat. Nah itu tempatnya rusa betina cari untuk melahirkan. Ia merasa tempat ini sungguh aman untuk bayi kecilnya lah hadir ke dunia. Tiba-tiba nyeri persalinan dimulai saudara. Waktu nyeri persalinan dimulai, pada saat yang sama awan jadi gelap. Awan jadi gelap, petir mulai sambar menyambar saudara. Tiba-tiba dia lihat dari kiri dia ada seorang pemburu yang mengarahkan panahnya ke arah dia.
Dia lihat ke kanan, saudara. Waduh, ada singa lagi kelaparan, saudara. Lihat dia ya mau diterkam. Saudara, di Intisari Online ini luar biasa. Dikatakan apa yang rusa lakukan? Saudara, dikatakan rusa ini tetap fokus pada dia mau melahirkan. Yang dia fokus ini pokoknya aku mau lahirkan. Ini bayi harus lahir. Saudara, dia nggak pusing dengan situasi yang ada. Tiba-tiba dikatakan ini pemburu karena petir sambar menyambar. Ini salah arah, saudara. Mestinya ke rusa, tiba-tiba ke arah si singa. Ya, singa, udah nggak ada gitu ya. Tiba-tiba ini awan gelap jadi hujan. Ya, petir yang tadi sambar menyambar jadi kebakaran. Hujannya turun, hilang kebakarannya. Dan dikatakan apa yang terjadi? Ini rusa betina melahirkan bayinya dengan sehat. Saudara, Tuhan pesankan buat kita, waktu kita fokus sama Tuhan dan fokus sama penuaian, saudara, rusa nggak bingung. Ya, ada pemburu, ada singa, petir, ya, waduh, ini ada awan gelap, kebakaran, dia nggak bingung, saudara. Ya, dikatakan dia tetap fokus di situ dan hasilnya itu dahsyat. Sama. Kalau saudara dan saya hari-hari ini fokus kita kepada Tuhan, kepada penuaian. Saudara, ini pandemi, ini resesi, ini sakit penyakit, kematian dan sebagainya. Saudara, jangan bingung ya. Amin, saudara. Jangan bingung. Hari-hari ini banyak orang bingung, saudara. Banyak orang stres. Banyak orang terluka, banyak orang rasanya aduh pengen mati, bunuh diri dan sebagainya. Tapi saya mau bilang buat saudara para wanitanya Tuhan, tolong ayo kita bangkit sama-sama. Katakan amin, bangkit sama-sama. Kita ini punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sanggup pegang hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Dan hasilnya rusa itu dia fokus, saudara, kepada kelahiran itu. Lahir. Bukankah saudara dan saya seperti rusa betina yang sedang mengandung? Mengandung apa, Bu Christine? Ya, hamil apa, Bu Christine? Mungkin juga dari antara yang ikut ibadah, saudara ada yang hamil beneran. Ya. Tetapi saya mau bilang buat saudara, kita sedang hamil jiwa-jiwa. Katakan amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi rahimnya Tuhan untuk melahirkan jiwa-jiwa, melahirkan generasi ini, melahirkan satu kota, satu bangsa lewat doa kita yang mengerang, doa kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita fokus di situ. Dan saya percaya saudara, dalam era peperangan rohani ini, kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan kita akan tuai jiwa-jiwa. Kita tuai berkat Allah. Kita akan tuai pemulihan demi pemulihan, terobosan demi terobosan yang dahsyat. Karena kita tahu, intim sama Tuhan. Jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa seperti Rut. Dikatakan dia terobos, dia mesti masuk. Oh, kan beda bangsa saudara ya, dia orang Moab ke tempat orang Yahudi, tapi dia berani saudara diterobos itu, terjadi terobosan yang dahsyat. Dan yang ketiga dikatakan fokus kepada Tuhan dan penuaian. Tuhan pakai saudara dengan dahsyat. Yuk kita tundukkan kepala. Kirala batakara lawaya syarala walawala. Hora babaya syarala. Berapa banyak saudara mungkin yang hari-hari ini engkau lagi letih, lagi lemah dengan banyaknya intimidasi yang ada, tekanan yang ada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Hambamu berdoa, sembuhkan, pulihkan, dalam nama Yesus. Semua intimidasi, ketakutan, kekhawatiran yang ada, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah berlimpah-limpah. Kami raih kemenangan.
kasih Tuhan berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan yang dahsyat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Terima kasih Pastor Christina Parakimela. Firman yang sangat memberkati kami semua, agar kita menjadi wanita-wanita yang Allah yang berintegritas dan menjadi pemenang. Dengan cara makin intim dan melekat sama Tuhan. Menjadi prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa dan fokus sama Tuhan. Jangan lupa ladies, jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service ini agar bisa memberkati banyak orang. Be blessed ladies, God bless you.